pelajaran ad-darsus tsani asyar. Ini sedikit insyaallah. Al-mujmal wal mubayyan. Qala musannif rahimahullah taala wal mujmalu maftaqara ila al-bayani. Mujmal adalah yang membutuhkan penjelasan. Maftaqara ila al-bayan. Mujmal itu secara bahasa adalah global, ya, global, umum juga, mirip-mirip umum. Global maftaqara ilal bayan, yang membutuhkan penjelasan. Wal bayanu ikhrajus syai'i min hizil iskali ila hizil tajalli. Bayan artinya adalah penjelasan, adalah ikhrajus syai', mengeluarkan sesuatu, min hizil iskal, dari ruang iskal yang bermasalah, artinya tidak jelas, ila hizil tajalli, kepada ruang yang jelas, yang awalnya bermasalah bagi kita, ini maksudnya apa, kemudian dikeluarkan dengan, kemudian dijelaskan dengan agar lebih jelas lagi. Paham? Yang awal misalnya kata itu tidak jelas, kemudian dijelaskan, itu namanya bayan. Paham ya? Secara sederhana penjelasan adalah yang awalnya tidak jelas kemudian dijelaskan, dipindahkan dari yang tidak jelas menjadi jelas. Wan nassu, adapun nas, maksud nas adalah ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Adapun nas adalah yang tidak memungkinkan kecuali satu makna. Artinya tidak ada kemungkinan lain. Yang tidak ada kemungkinan kecuali satu makna. Tidak ada makna ini, tidak ada makna itu. Jelas cuma satu maknanya. Lafadznya misalnya kalau rumah, ya ini, rumah ini bentuknya. Bukan bermakna baju, bukan bermakna ini, seperti itu. Waqila, dikatakan ma ta'wiluhu tanziluhu. Yang dimaksud dengan nas adalah khafiyuhu zahiruhu, itu maksudnya. Ma ta'wiluhu tanziluhu. Tidak jelas dan jelasnya sama aja. Gitu. Ma ta'wiluhu, ta'wilnya dan tanzilnya, tanzil di sini artinya zahir, jelas. Jadi tidak khafi, tidak jelas, dan jelasnya sama aja. Itu adalah nas. Paham ya? Nas itu yang jelas gitu. Wa huwa mushtaqun min mansati al-arusi wa huwa al-kursi. Nas ini diambil dari kata pecahan, mushtaq, pecahan atau perubahan dari kata mansah. Mansah itu mansatul arus, yaitu wa huwa al-kursi, pelaminan, kursi pelaminan, tahu ya? Tahu enggak? Kursi pelaminan. Kenapa dikatakan kursi pelaminan? Karena dia jelas. Kan enggak mungkin kursi pelaminan ditaruh di bawah, enggak kelihatan gitu. Makanya nas itu maksudnya jelas. Setiap yang jelas itu namanya nas. Itu diambil dari kata pelaminan, kursi pelaminan. Karena kursi pelaminan tidak mungkin ditaruh di bawah. Seperti itu. Wadh-dhahiru mahtamala amrayni ahaduhuma adhhar minal akhar. Adapun dhahir, yang dimaksud dengan dhahir adalah satu dari dua kemungkinan. Mahtamala amrayni ahaduhuma adhhar minal akhar. Satu dari dua kemungkinan lebih jelas daripada yang lain. Paham ya? Paham enggak? Satu dari dua. Satu dari di antara dua ini ada yang jelas, ada yang tidak. Itu dhahir. Paham? Wa yu'awwalu dhahiru bil dalil wa yusamma dhahir bid dalil. Dan zahir itu ditakwilkan, ditafsirkan, dijelaskan dengan dalil, wa yusamma adh-dhahir bid dalil. Dan ada zahir itu dijelaskan dengan dalil. Maka namanya zahir bid dalil. Oke, untuk lebih mudahnya, untuk lebih jelas kita jelaskan di papan tulis. Sudah semua ini ya? Ini lebih sedikit insyaallah. Oke, perhatikan. Al-alfadhu al-waridah fi nusus
dalam nas Al-Quran maupun Sunnah itu lafadz itu yang terdapat dalam nusus terbagi, ada namanya an-nas. An-nas itu adalah nas, yang dimaksud dengan nas adalah kullu lafzin waridun la yuhtamal illa ma'na wahidin. Kullu lafzin la yuhtamal illa ma'nan wahidan. Jadi setiap lafadz dalam Al-Quran maupun Sunnah itu tidak bermakna dua atau lebih, cuma satu maknanya. Itu namanya nas. Paham ya? Kemudian ada namanya lahu aksar min makna. Ini salah. Ma laisa lahu illa ma'nan wahidan, yaitu cuma nas. Namanya nas. Ma la yuhtamalu illa ma'nan wahidan. Kullu lafdin waridun la yuhtamal illa ma'nan wahidan. Jadi semua lafadz, setiap lafadz, bukan semua, setiap kata atau lafadz yang terdapat dalam Al-Quran warid, terdapat dalam Al-Quran la yahtamil illa ma'nan wahidan, tidak mempunyai makna selain satu makna. Nah, kemudian ada namanya lahu aktsar min makna, lafadz yang lahu aktsar min makna, lebih dari satu makna. Itu terbagi dua. Ala wajhi tasawi, al-lafzu wudi'a li makna yani. Maknanya memang dua gitu. Lafadz ini bagi orang Arab itu memang dua. Contohnya misalnya al-quru, tahur, atau haid. Nah, contoh ini. Al-quru dalam Al-Quran itu, makanya terjadi perselisihan pendapat di antara kalangan madhab. Imam Ahmad mengatakan makna quru dalam Al-Quran yang tadi itu, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, maknanya itu bisa tahur, bisa haid. Memang sama-sama digunakan. Bagi orang Arab memang ini maknanya. Terkadang mereka memaknai tahur, terkadang memaknai haid. Paham ya? Makanya Imam Syafi'i mengatakan maknanya tahur, Imam Ahmad mengatakan maknanya haid. Makanya terjadi perselisihan. Kemudian idza kana lahu ma'nayani aw aktsar ahaduma arjah. Idza kana lahu ma'nayani ahaduhuma arjah. Jadi ada lafadz itu yang memiliki dua makna. Makna ini aw aksar ya, aksar, tapi salah satunya lebih rojih, lebih kuat. Nah, ini terbagi dua, al-arjah, al-marjuh. Ini adalah zahir. Al-zahir ini al-muawwal. Perhatikan,
la yamassul mushaf, Nabi mengatakan dalam hadis Nabi mengatakan la yamassu al mushaf, la yamassu mushaf illa tahir. Oke. Illa tahir. Tahir di sini bermakna, ada yang mengatakan muslim, orang Islam maksudnya, orang Islam. Ada yang mengatakan tahir min ahdas, tahir anil ahdas, anil ahdas, suci dari najis, dari hadas. Perhatikan. Perhatikan. Pelajaran ini terakhir insya Allah contoh di sini aja. Jadi kalau yang pertama tadi tidak memiliki makna lain kecuali satu makna. Itu namanya apa? Nas. Kemudian ada kata atau lafaz dalam Al-Quran atau hadis itu mempunyai lebih dari satu makna. Contohnya misalnya ini. Dan dia tidak ada yang rojih gitu. Tidak ada yang rojih, tidak ada yang kuat. Boleh ini dan boleh ini. Paham? Sama aja maknanya. Tidak ada yang kuat ini dan tidak ada yang kuat. Kemudian idza kana lahu ma'nayan aw aksar ahaduma arjah. Apabila dia punya makna, dua makna atau lebih, tapi salah satunya lebih kuat, arjah, lebih kuat. Contohnya misalnya ini kalau misalnya arjah namanya zahir, kalau marjuh yang tidak kuat, makna yang tidak kuat namanya marjuh muawwal. Yang ditakwilkan. Marjuh ini tidak kuat. Contohnya dalam hadis Nabi mengatakan la yamassul mushaf illa tahir. Apa makna tahir di sini? Kalau berdasarkan mazhab Syafi'i mengatakan tahir dari hadas. Paham? Tapi kalau mazhab yang lain mengatakan muslim. Jadi semua orang muslim itu boleh memegang mushaf walaupun dia tidak berwudu. Paham? Nah, makna yang rajih di sini tentunya berdasarkan mazhab Syafi'i ini. Kalau mazhab Hambali ini tergantung orangnya memandang. Nah, paham ya? Paham nggak sampai di sini? Oke. Ad-dars ats-tsani 'ashar al-mujmal wal mubayyan. Mujmal dan global dan dijelaskan. Kata yang global dan kata yang dijelaskan. Asy-syarh, dzakara al-musannif rahimahullah taala ma yata'allaqu bil mujmal wal mubayyan. Musannif Imam Juwaini rahimahullah taala mengatakan berkaitan dengan mujmal, global dan yang dijelaskan, kata yang dijelaskan global dan kata yang dijelaskan. Wa fihi masail, dan terdapat beberapa poin atau masalah. Yang al-ula ta'riful mujmal, yang pertama definisi dari mujmal, yaitu huwa ma la yumkinu al-amalu bihi illa ba'dal bayan. Mujmal adalah tidak mungkin diamalkan kecuali setelah penjelasan. Illa ba'dal bayan. Wa dzalika li'anna al-lafdha in kana lahu ma'nan wahidun faqat. Dan itu karena lafaz itu tidak memiliki kecuali satu makna saja. Fahuwa nas, maka itu namanya nas. Jadi mujmal itu adalah yang tidak bisa diamalkan, seperti ini misalnya, la yamassul mushaf illa tahir. Nah, kan perlu dijelaskan tahir di sini apa maknanya, apa maksudnya. Mujmal ya, nah, perlu dijelaskan, makanya namanya mujmal. Kalau berdasarkan Imam Madzhab Syafi'i maknanya adalah tahir dari hadas. Kalau Madzhab Hambali muslim, setiap yang beragama Islam. Kemudian wa in kana lahu aktsar min ma'nan fa huwa nas. Kalau misalnya wa dzalika li anna lafdha in kana lahu ma'nan wahidun faqat fa huwa nas. Apabila maknanya cuma satu namanya nas, fa huwa nas. Wa in kana lahu aktsar min ma'nan, apabila dia satu lafaz itu punya lebih dari satu makna, nudira, dilihat dulu. Fa in kana ahadu hadhil ma'ani aqwa fa huwa dhahir. Apabila ahadu hadhil ma'ani, salah satu makna ini aqwa fa huwa dhahir, maka ini namanya dhahir. Seperti la yamassul mushaf illa tahir. Dhahirnya adalah berdasarkan Imam Syafi'i adalah apa?
suci dari hadas. Itu zahir berdasarkan Imam mazhab Syafi'i. Wal akhar muawwal. Adapun Muslim ini adalah takwil. Takwil menurut Imam Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i. Artinya pendapat yang lemah menurut mereka. Wa in kanat al-ma'ani mutasawiyah, apabila, perhatikan, apabila maknanya sama, tidak ada yang rajih dan tidak ada yang lemah, fa hadha huwal mujmal. Ini namanya mujmal. Berarti ini namanya apa? Mujmal. Mujmal. Global. Boleh silahkan memaknainya suci, silahkan memaknainya haid. Ini yang mujmal. Al-quru, silakan memaknainya sebagai suci, silakan memaknainya sebagai haid. Kemudian walida arrafahul musannif biqauni yaftaqir. Oleh karena itu penulis atau Imam Juwaini mengatakan yaftaqir, butuh, ay yahtaj, butuh, ila bayanin, butuh kepada penjelasan, butuh penjelasan. Hatta yattadiha wa yatajalla, sampai kata ini jelas dan benar-benar jelas gitu. Yattadih wa yatajalla itu jelas. Amman nas, adapun nas itu fala yahtaju ila bayan. Kalau ada nas itu tidak perlu dijelaskan. Di anna lahu ma'nan wahidan, karena maknanya cuma satu. Fala yahtajul amalu bihi illa ta'wil. Tidak. Artinya apa? Ketika ada nas yang tidak bermakna lain, maknanya cuma satu, tidak perlu ditakwil-takwil gitu. Tidak perlu ditafsirkan maknanya ini. Seperti misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu pembahasan akidah masalahnya. Itu tidak perlu ditakwil. Kenapa? Karena istawa itu maknanya jelas gitu. Maknanya cuma satu. Akhirnya ada yang orang mental istaula, itu kan beda lagi maknanya. Seperti itu. Kemudian poin yang kedua, ats-tsaniyah min asbabil ijmal. Sebab kenapa ini ijmal, kenapa mujmal, kenapa global? Kenapa lafaz ini global, umum? Yaitu yang sebabnya adalah al-ishtirak. Ishtirak. Mereka tuh sama gitu. Saling ishtirak itu berbarengan gitu. Saling sama saja gitu. Bekerja sama, ishtirak apa artinya? Ishtaraka yashtirik, mengikuti. Ya, artinya saling Jadi pokoknya ishtirak itu maknanya saling lah. Sama saja. Yashtariku makna mereka terlibat dalam satu makna, terlibat, lebih pasnya terlibat. Jadi misalnya antum kerjasama satu perusahaan dengan perusahaan itu namanya ishtirak, yashtarik. Mereka kerjasama pada satu perusahaan. Kalau ini mereka kerjasama dalam satu makna. Bi an yutlaqul lafz, ketika diucapkan lafaz atau kata ala ma'na yaini, seperti itu tadi, al-quru' tadi. Mukhtalifaini ala sawa. Lafadznya satu tapi maknanya dua dan berbeda gitu. Berbeda, mukhtalifaini ala sawa, dan nilainya sama gitu, 50-50 gitu. Jadi tidak ada yang ini boleh 50-50, ini 50, ini 50. Paham ya? Jadi tidak ada yang lebih kuat itu. Paham enggak ini? Ala sawa, sama saja. Tuhur dan haid. Kalafdil qar', kalafdi al-qar', seperti kata atau lafaz qar', yutlaqu 'ala tuhur wal haid. Diucapkan bermakna tuhur ya, bukan tuhur. Diucapkan bermakna tuhur itu, dan diucapkan juga bermakna haid. Artinya boleh tuhur, boleh haid. Jadi tidak lebih kuat tuhur dan tidak lebih kuat haid. Faqauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' fassaraha al-Malikiyah wa Syafi'iyah bi tuhur. Para
madhab Malikiyah dan Syafi'iyah itu menafsirkan makna quru' di sini tuhur, suci. Wa fassara al-Hanafiyah wal Hanabilah bil haid. Dan Hanafiyah dan Hanabilah, madhab Hanafi dan madhab Hambali menafsirkan kata quru' ini dengan haid. Ats-tsalitsah, yang ketiga adalah poin ketiga, anna an-nass huwal wadih, bahwa nas adalah yang jelas. Nas adalah yang jelas. Artinya alladzi la yahtaju ila bayan, yang tidak membutuhkan penjelasan. Wa qad lahadzal musannif rahimahullah taala hadzal ma'na. Dan penulis rahimahullah taala sudah memperhatikan makna ini. Fi mansatil arus, yang bermakna yang kata aslinya adalah mansatil arus, yaitu pelaminan. Karena biasanya pelaminan itu posisinya tinggi jelas gitu. Paham ya? Kenapa dikatakan nas? Karena diambil dari kata pelaminan. Nah, karena pelaminan itu tidak mungkin posisinya di pojok-pojokan gitu, di bawah gitu. Harus tinggi-tinggi biar jelas pengantinnya siapa gitu. Paham? Liduhuriha wartifa'iha, karena kursi pelaminan itu jelas dan tinggi. Ar-rabi'ah, yang poin yang keempat adalah ta'rifudz dhahir wal muawwal, definisi dhahir dan muawwal. Al-ma'na rajih min ma'nayaini fa aktsar yusamma adh-dhahir. Al-ma'na rajih, pendapat yang kuat rajih min ma'nayaini, dari dua makna atau lebih dua makna, maka namanya apa? Dhahir. Seperti la yamassul mushaf illa tahir, yang rajih yang kuat adalah berdasarkan mazhab Syafi'i adalah apa? Suci dari hadas. Maka itu dhahir. Wal lafdhu yuhmalu ala hadzal ma'na ar-rajih illa idza dallat qarinatun ala hamdihi ala al-ma'na marjuh. Lafaz, ketika ada lafaz yuhmal ala hadzal ma'na al-rajih illa idza dallat qarinah. Jadi satu kata atau satu lafaz itu dibawa kepada makna yang rajih atau ditentukan bahwa dia itu maknanya kuat, kecuali dengan illa idza dallat qarinah, kecuali ada dalil dallat qarinah, ada dalil yang lain ala hamlihi, yang menunjukkan bahwa itu ala ma'nal marjuh. Fahina idin yusamma adh-dhahir bid-dalil, maka ketika itu dinamakan dhahir dengan dalil, ai bil qarinah, atau dengan qarinah. Qarinah itu pengiring atau dalil lain atau kata lain yang mengiringi atau yang mengubah makna gitu. Faqaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamassul mushafa illa tahir, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali yang tahir, kecuali yang suci. Yuhtamal anna al-murad bi qaulihi tahir mutawaddi. Nah, kemungkinan makna yang dimaksud dengan tahir di sini adalah orang yang sudah berwudu. Wa yuhtamal anna al-murad muslim, dan mungkin juga maknanya adalah muslim. Illa anna al-lafdha tahir, akan tetapi lafaz tahir yutlaq ghaliban ala ghairil muhdits. Lafaz tahir itu diucapkan kebanyakan, sering diucapkan, ghaliban sering diucapkan ala ghairi muhdits. Paham ya? Tahir itu paling sering dipahami orang bahwa makna tahir adalah bukan berhadas, artinya sudah suci, sudah berwudu. Walidha fal madahibul arba'ah ala tahrimi massil mushaf lil muhdits. Oleh karena itu, maka empat madhab mengatakan bahwa haram menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas. Nah, sebenarnya ini mungkin madhab Hambali juga khilaf, tapi setahu ana itu madhab Hambali seperti Imam Syekh bin Baz itu mengatakan boleh dengan dalil surah Al-Waqi'ah. Cara berdalilnya beda memang. Kemudian poin yang terakhir, yang kelima, hamlul lafzi 'alal ma'na al-marjuh liqarinatin. Membawa lafaz 'alal ma'na al-marjuh liqarinatin. Jadi maksud di sini adalah, jadi ketika kita memaknai satu kata, satu lafaz tadi ini zahir, itu tentunya dengan cara apa? Ada dalil. Kemudian mengatakan ini marjuh juga dengan dalil. Paham ya? Jadi misalnya la yamassul mushaf ila tahir,
maknanya tahir anil ahdath, ada dalilnya. Maknanya muslim adalah tidak cocok itu juga pakai dalil. Paham? Idza dallat fil qarinah 'ala al-ma'na al-marjuh fa innahu yuqaddam. Nah, kalau misalnya ada dalil yang menunjukkan, qarinah di sini maksud dalil, 'ala ma'na al-marjuh, menunjukkan maknanya makna lemah, fa innahu yuqaddam, maka itu dikedepankan, didahulukan. Fa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, air, semua air, al-ma', ini mufrad muhall bi alif lam, umum, semua air tahur, suci. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada yang bisa membuatnya najis. Tidak ada satupun yang bisa menjadikannya najis. Ini kan umum ya. Amun yashmalul qalil wal katsir. Ini umum, air sedikit maupun air yang banyak. Qalil wal katsir. Hadha huwa adh-dhahir. Ini adalah dhahir. Ini dhahirnya, semua air tidak akan berubah jadi najis walaupun disentuh najis. Paham ya? Illa anna haditha, akan tetapi ada hadis, idza balaqal ma'u qullataini lam yahmil khabath. Akan tetapi ada hadis mengatakan apabila air sampai balagha qullatain, 2 kullah, lam yahmil al khabath, tidak akan dihukumi kotor atau najis. Artinya apa? Qarinatun tubayyinu annal murad bil ma'il katsir la qalil. Nah, ini dalilnya. Idza balaqal ma'u qullataini, ini qarinah, dalil, tubayyin, menjelaskan bahwa murad al-ma'u al-katsir la qalil. Murad al-ma'u at-tahur di sini adalah ma'ul katsir la qalil. Paham enggak ini? Hah? Paham enggak? Al-ma'u, yang pertama tadi al-ma'u tahurun la yunazzihu syai'. Perhatikan ini umum ya. Mufrad bil alif lam. Mufrad bil alif lam. Beralif lam. Kemudian idza balaghal ma' kullataini lam yahmilhu khabath. Maksudnya najis di sini. Lam yahmil khabath. Jadi perhatikan. Di sini umum, air apa saja. Karena dia mufrad beralif lam, umum, air apa saja suci. Tidak akan berubah jadi najis walaupun disentuh oleh najis. La yunajjisuhu syai'un. Sesuatu apapun. Paham ya? Kemudian dijelaskan idza balaghal ma'ul qullataini, apabila ada air yang sampai 2 kullah itu sekitar isinya, kalau ba itu 60 cm kali 60 cm, sekitar gitu. Artinya apa? Kalau misalnya dalam hadis apabila ada air sampai sudah mencapai 2 kullah itu lam yahmil khabas, tidak akan berubah jadi najis walaupun ada najis masuk ke situ. Paham? Mafhum mukhalafah, maksudnya apa? Artinya kalau tidak sampai di dalam yablugh, kalau tidak sampai 2 kullah berarti najis. Paham? Oke. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kelewatan ya? Paham nggak ini tadi semuanya? Mas Haji tadi sudah kasih kode, makanya agak kebut dikit. Ada yang belum paham?